Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral di korban media perundungan sosial. teman Dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah pihak bullying pihak merupakan sekolah ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat melakukan sebagai penyeimbang. Menurut kalian, apa sih yang akan kalian lakukan apabila terjadi bullying di sekolah kalian? Apakah pelaku hanya cuma dihukum atau ada cara lain biar korbannya merasa benar-benar pulih dan pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi? Tapi sebelum itu, kita semua tuh harus paham apa sih itu bullying? Menurut Kales tahun 2022, bullying itu bukan hanya cuman bercanda atau konflik biasa, tetapi bullying itu merupakan perilaku agresif yang dimana itu tuh berulang dan dia tuh disengaja serta melibatkan ketidakseimbangan antara korban dan pelaku. Nah, keseimbangan yang dimaksud itu adalah misalnya seperti kekuatan fisik, popularitas, jumlah teman, maupun posisi sosial yang dimana tuh menjadikan korban menjadi tidak bisa membela dirinya atau melawan pelaku. Selanjutnya nih, dampak bagi pelaku. Menurut Wang tahun 2024, pelaku bullying sendiri jika tidak segera ditangani, dia tuh akan semakin terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan ataupun intimidasi yang itu tuh juga akan mempengaruhi hubungan sosial mereka di lingkungan sekitar. Nah, tadi aku udah jelasin kan apa itu bullying. Sekarang aku akan kasih tahu jenis-jenis bullying itu apa. Jadi menurut Syed tahun 2022 jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama, bullying fisik, dimana itu contohnya seperti mendorong, memukul. Kemudian ada bullying verbal, itu seperti menghina atau mengejek. Selanjutnya ada bullying relasional, itu tuh seperti menyebarkan rumor yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian dia tuh mengucilkan. Dan yang terakhir ada cyberbullying, itu tuh dilakukan di media sosial ataupun internet. Nah, dari perilaku bullying tersebut itu tuh dapat menimbulkan dampak bisa bagi korban, pelaku maupun saksi. Nah, yang pertama, dampak untuk korban sendiri menurut Kalis tahun 2022, korban tuh bisa menjadi merasa cemas, merasa takut, stres, kurang percaya diri, sehingga dia tuh mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Dan itu tuh juga dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi korban. Nah, kemudian dampak bagi pelaku sendiri nih, menurut Wang tahun 2024, jika perilaku dari pelaku tersebut tidak segera ditangani, maka pelaku tersebut tuh akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau intimidasi, dan itu tuh juga akan mempengaruhi hubungan sosial mereka di lingkungan. Nah, yang terakhir nih ada dampak bagi saksi, di mana menurut Cohen dan Snyder tahun 2024 itu tuh menjelaskan kalau saksi itu akan menjadi lebih diam dan khawatir karena ia takut menjadi sasaran selanjutnya. Padahal kesaksian dari saksi ini juga penting untuk menghentikan perilaku bullying tersebut. Jadi, bullying sendiri itu tuh bukan hanya berdampak pada korban saja, tetapi juga bisa berdampak bagi pelaku maupun saksi. Nah, apakah dengan hukuman saja dapat menyelesaikan masalah bullying? Atau adakah cara lain yang dapat menyembuhkan korban serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab? Nah, ada salah satu pendekatan yang dapat digunakan, yaitu restoratif justice. Bayangin, ada satu siswa yang selalu dibully setiap harinya, dan akhirnya pelakunya diberi hukuman selama skors 3 hari tidak masuk sekolah. Kira-kira setelah pelaku masuk ke sekolah, apakah hubungan mereka akan baik-baik saja? Sepertinya tidak. Kenapa? Mari kita bahas. Restoratif justice adalah upaya pendekatan penyelesaian konflik yang dimana tujuannya adalah untuk pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan juga memperbaiki hubungan sosial antara korban dan juga pelaku. Tidak hanya memberikan hukuman saja, menurut Howard Church pada tahun 2002, setiap pihak yang terlibat harus sama-sama mencari solusi untuk penyelesaian konflik ini. Oke, lalu apa sih tujuan dari restoratif justice ini? Menurut Patrick, tujuan dari restoratif justice adalah untuk pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku,
serta mencegah agar bullying ini tidak terjadi lagi. Lalu, prinsipnya apa sih? Prinsipnya adalah secara sukarela, lalu diskusi yang tidak saling menjatuhkan, dan juga yang terakhir adalah pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku. Agar prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peran profesional. Setelah ini akan dijelaskan peran profesional. Oke, menurut contoh tadi atau kasus bullying tadi, menurut Morrison pada tahun 2006, korban, pelaku, orang tua, serta pihak sekolah harus dipertemukan melalui fasilitator. Yang dimana pada saat itu, korban harus menjelaskan pengalaman apa saja sih yang sudah diterima, pelaku harus mengakui kesalahannya, dan membuat kesepakatan bersama. Mulai contohnya dengan meminta maaf, perubahan perilaku, yang nanti bakal dipantau secara berkala. Apa itu restoratif justice? Jadi, restoratif justice adalah pertemuan antara korban dan pelaku. Sebelum proses itu terjadi, harus dipastikan bahwa korban sudah siap dan pelaku sudah siap untuk bertanggung jawab. Kapan sih restoratif justice bisa diterapkan dan juga nggak bisa diterapkan? Sebelum itu, kalian harus tahu nih peran dari psikologi forensik terlebih dahulu. Nah, psikologi forensik itu nggak cuman hadir pas sidang aja, tapi psikologi forensik juga membantu dalam menggali informasi, memahami kondisi psikologis korban, dan juga membantu dalam proses pemulihan. Menurut Sophia dan Edwin di tahun 2021, psikologi forensik membantu dalam proses hukum di Indonesia, yaitu memberi pemahaman tentang kondisi psikologis pihak yang terlibat supaya penanganannya nggak asal-asalan. Nah, tahap pertama adalah asesmen korban. Di sini, psikolog harus mengetahui bahwa korban sudah siap atau tidak. Lalu, seberapa berat trauma yang korban alami. Soalnya, kalau dipaksa ketemu tapi belum siap, maka akan ada re-traumatisasi. Selain korban, pelaku juga harus diasesmen. Di sini, psikolog itu bakal cari tahu nih, sebenarnya apa sih motif dari pelaku ini untuk melakukan bully. Nah, di situ psikolog bakal ngeliat apakah pelaku ini menyadari dari dampak perilaku yang dia lakukan dan apakah dia benar-benar punya niat untuk bertanggung jawab. Nah, ini tuh penting banget ya, karena kalau misalnya dia nggak punya niat untuk bertanggung jawab, restoratif justice ini bakal gagal di tengah jalan. Nah, setelah di-assessment nih dua-duanya, lalu sudah dipastikan bahwa kedua pelaku dan korban ini sudah siap, maka dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap mediasi. Di sini, psikolog sebagai mediator atau jembatan untuk menjembatani antara korban dan pelaku. Nah, di beberapa penelitian seperti Sregar di tahun 2025 mengatakan bahwa restoratif justice merupakan penyelesaian konflik yang efektif, tetapi harus didampingi dengan profesional yang tepat. Nah, untuk lebih mudah teman-teman untuk mengerti, maka teman saya akan menjelaskan contoh penerapannya dalam kasus bully. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Jadi, ada satu kasus perundungan yang terjadi di Lampung Timur dan korbannya adalah seorang siswi kelas 5 SD. Kasus ini mulai ramai setelah videonya tersebar di media sosial dan menjadi viral. Bisa dilihat di dalam video tersebut, korban terlihat mendapatkan perlakuan kasar dari beberapa teman sekolahnya. Korban diduga mengalami intimidasi secara verbal, bahkan kekerasan fisik seperti dijambak dan ditampar oleh teman-temannya. Yang lebih memprihatinkan, kejadian ini diduga terjadi di lingkungan sekolah dan saat jam sekolah. Setelah kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka memar dan trauma. Kasus ini pun akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, pertanyaannya adalah, apakah masalahnya hanya selesai dengan memberikan hukuman kepada pelaku? Karena di sisi lain, ada korban yang mengalami dampak secara fisik maupun psikologis. Disinilah restoratif justice bisa menjadi salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Jadi, restoratif justice tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan bagaimana pelaku bisa memahami dampak dari perbuatannya serta bertanggung jawab. Tetapi tentunya proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap mengutamakan keamanan serta kondisi psikologis korban.